why something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Kali ini kita berada di kolam, bekas kolam lele ya, bisa dilihat. Punya salah satu teman kita di kota Medan. Ini lelenya udah dijalanin bertahun-tahun tapi katanya nggak ada untungnya. Jadi mau dirubah ke sistem bioflok dengan mengganti ikannya jadi ikan nila. Nah, jadi saya rencananya ini mau buat salah satu kolam percontohan yang ini. Kolam ukuran 7 kali 10 meter. Nah, tadinya kolam ini terdiri dari beberapa kolam ya. Diisi pakai kolam lele, tingginya cuman setinggi itulah ya. Setinggi itu kurang lebih sekitar 50 cm lah. Terus kita naikin, saya rubah, saya renovasi, saya naikin, jadinya ketinggian betonnya ini kurang lebih sekitar 1 meter. Airnya nanti ini sekitar 95. Nah, ini sudah kita blong, kita gabung. Terus nanti bakal kita bikin jadi sistem bioflok. Kebetulan teman kita ini teman baik saya, jadi dia pengen merubah ke sistem bioflok dan saya juga mau bikin konten ya, mau bikin konten bioflok video series di kolam beton ini yang ukuran 7 kali 10 dengan menggunakan mesin yang kecil ya, mesinnya itu hanya 750 watt, mesin CRE ring blower ya yang biasa kita buat ya, satu pas. Dengan aerasi sebanyak 70 titik. Jadi uniknya mesin ring blower ini itu hanya 750 watt dengan kekuatan 1000 LPM. Berarti dia itu maksimal sebenarnya kita gunakan itu hanya di 50 titik ya. Karena kan rumusannya titik aerasi itu 1 meter kubiknya itu hanya kita berikan 20 LPM. Jadi kalau 1000 LPM outputnya itu berarti kita bisa memberikan maksimal di 50 titik. Nah, untuk kolam ini itu kita buat titiknya itu sesuai dengan luasan kolam. Jadi luasnya kolam ini kan 70 meter persegi karena ini ukurannya dari sini ke sana itu 7 meter. Nah, dari pinggir ke sana itu 10 meter. Jadi dia 7 kali 10 itu sama dengan 70 meter kubik. Saya isi 70 titik aerasi. 70 titik aerasi yang di sebelah sini ada 20 titik. Di sebelah sana ada 20 titik. Berarti sudah 20 tambah 20, 40, di sini ada 30 titik. Kebetulan kan yang sebelah sana nggak bisa nih. Titik aerasinya itu menggunakan Uniring. Menggunakan Uniring yang sudah kita custom dengan pemberat ya. Pemberatnya itu 6 inci. Menggunakan Uniring dengan pipa setengah, terus pipa 1/4. Nah, jadi waktu pertama kali kita menebarkan benih di sini, kita memang harus melakukan yang pertama itu adalah aklimatisasi. Aklimatisasi itu adalah penyesuaian suhu di dalam packingan ikan dengan suhu yang ada di dalam kolam, dengan suhu airnya. Nah, kita lakukan aklimatisasi supaya ikannya tidak stres. Jumlah benih yang kita tebarkan di kolam ini itu totalnya 31 packing.
Setiap packing itu berisi kurang lebih sekitar 230 ekor. Jadi kalau dihitung-hitung ini 7 ribuan ini ikannya jumlahnya. Untuk total volume air sebenarnya ini diisi itu hanya sekitar 6.500 ekor. Tapi karena kondisinya kita antisipasi kematian, makanya kita lebihkan sehingga kita tebar itu 7.100 ekor. Nah, setelah diaklimatisasi, ikannya kita tebar secara perlahan. Benih yang masuk ke dalam kolam ini itu ukurannya 10 gram. Berarti kalau 10 gram, dia itu ukurannya itu 3-4 inci. Nah, benih-benih ini berasal dari benih Raja Nila yang sudah kita karantina di kolam bioflok sebelumnya. Jadi sudah kita besarkan sehingga lebih tahan ya. Tingkat kematiannya akan lebih kecil. Untuk di tahap awal, hari pertama itu memang kita puasakan ikannya. Di hari kedua kita beri makan menggunakan pakan ukuran -1 ini dari 781 ya, pokpan. Kita bibis menggunakan obat karantina. Cara pembibisannya itu 1 kg pakan kita campurkan dengan air biasa ditambah dengan perekat sebanyak 5 gram ditambah dengan obat karantina sebanyak 5 gram. Kita diamkan kurang lebih 30 menit sampai 1 jam baru kita berikan ke kolam. Nah ini. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. Jadi total porsi pakan yang kita berikan setiap hari itu hanya sekitar 1% sampai 1,5% dari total bobot ikan. Jadi jika ada 7.000 ekor ikan, rata-rata bobotnya itu sekitar 10 gram, berarti ada sekitar 70 kg ikan yang ada di dalam kolam ini. Kita hanya beri pakan itu 1% dari 70 kilo, berarti kurang lebih sekitar 700 gram. Maksimal di 1,5%. Berarti kita hanya beri pakan itu 1 kg per hari. Kalau saya kasih makan 3 kali, berarti setiap kasih makannya itu kasihnya dibagi 3 gitu ya. Di tahapan karantina ini yang perlu kita perhatikan itu sebenarnya tidak boleh secara berlebihan memberikan pakan ke kolam, karena itu bisa berbahaya ya. Perlu disadari bahwa kolamnya ini belum memiliki probiotik yang bisa mengamankan air, sehingga memang harus kita jaga porsi pakannya itu tidak boleh terlalu banyak kita berikan ke kolam. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan, ikan-ikan mati yang ada di kolam, ketika pada saat tahapan karantina, ikan-ikan mati itu harus segera diambil dan kita antisipasi. Seperti ini kan, ini ikan matinya ini kelihatannya ada jamur nih. Bisa dilihat kan, ini ikannya berjamur. Nah, makanya kita berikan obat karantina untuk obat anti jamur. Jadi kita usahakan ikannya itu makan obat karantina. Nah, penularan jamur ini biasanya terjadi melalui air, terus biasanya juga terjadi akibat bersentuhan dengan sesama ikan. Untuk itu, supaya dia cepat sembuh, kita harus obatin airnya. Kita berikan antiseptik, kita berikan obat jamur melalui air. Terus yang paling penting itu adalah bekas-bekas mayat ikan seperti ini itu harus diambil dari kolam supaya tidak dimakan temannya. Karena dengan memakan mayat ikan yang sudah terkena jamur, biasanya ikannya akan lebih cepat terserang jamur. Jadi ini juga menularkan ke temannya kalau dia makan. Makanya ini harus diambil, harus dikutipin dia.
Dikutipin satu-satu. Jangan dibiarkan, harus dikutipin. Itu juga pH-nya sangat unik ya. pH air kolam ini pH-nya tinggi. Ini rata-rata pH-nya di 8, sekian pH-nya. Nah, tapi kita tidak perlu khawatir untuk masalah pH itu, karena nanti itu akan turun dengan secara sendirinya ketika kita mulai biovlog. Nah, pada saat tahapan karantina itu kita hanya menggunakan air yang sedikit. Jadi treatmentnya itu memberikan garam kurang lebih sekitar 500 gram per meter kubik. Terus kita kasih antiseptik untuk airnya sesuai dengan dosis antiseptik yang kalian gunakan. Kenapa airnya selalu kita buat lebih rendah atau lebih sedikit? Itu fungsinya memang kan di tahapan karantina ini akan terjadi banyak kematian ya. Karena itu ikannya kan datang dari pembenihan, datang kemari itu kan butuh waktu beberapa lama, sehingga pasti akan stres, pasti akan sakit, dan pasti akan terkena jamur. Untuk itu butuh pengobatan ekstra atau butuh penggunaan obat yang banyak di dalam kolam, sehingga airnya memang harus kita kecilkan, kita rendahkan. Di sisi lain, itu juga untuk menjaga agar suhu air kolamnya tetap hangat. Karena dengan suhu hangat, itu biasanya jamur akan tidak mau berkembang biak atau susah berkembang biak. Itu tujuannya kenapa kita rendahkan airnya pada saat tahapan karantina. Nah, banyak cara sih untuk mengobatin ikan di tahapan karantina. Bisa juga menggunakan daun pepaya dikasih ke dalam kolam. Intinya jangan pernah melakukan biovlog jika tahapan karantinanya itu tidak selesai 100%. Kuncinya di situ. Jadi memang harus diantisipasi, dijaga. Ikan yang mati langsung diangkat ke dalam kolam dan jangan biarkan mayat ikan itu berlama-lama di dalam kolam, karena itu bisa membawa penyakit. Untuk tahapan karantina sepertinya hanya itu yang bisa kita sampaikan ya kawan-kawan ya. Kita akan lanjutkan minggu depan di tahapan selanjutnya di kolam ini. Saya akan bahas kolam ini sampai kita panen. Jadi kita mau lihat seperti apa sih kekuatan mesin dengan tipe yang sangat kecil ya, 750 watt di kolam 7x10 dengan 70 titik aerasi. 70 titik aerasi itu dibagi 1000 LPM itu hanya 15 liter per menit untuk setiap meter kubik airnya. Jadi sangat rendah ya, sangat rendah sekali. Kalau biasanya 20 LPM, ini kita cuma pakai yang 15 LPM per meter kubiknya. Jadi seperti apa nanti kita dalam menjaga kolam ini agar sampai panen, akan saya buatkan videonya khusus buat kawan-kawan yang belum paham tentang biovlog dan belum bisa membudidayakan ikan dengan sistem biovlog dengan baik ya. Kan bisa ikuti video ini. Ini nanti setiap minggu akan kita upload video tentang kolam ini sampai ikannya panen. Oke kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.